Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Yuli Usman SE MSI AKCA dengan mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang penentuan harga pokok produk, metode harga pokok pesanan atau job order cost lanjutan. 1. Kartu harga pokok. Kartu harga pokok merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk pengerjaan suatu pesanan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Contoh kartu harga pokok dapat dilihat pada gambar berikut. Dari mulai PT, kartu harga pokok, format nomor pesanan, jenis pokok, segera atau tanggal pesanan dan tanggal selesai, baru pemesan, sifat pemesan, jumlah, dan harga jual. Untuk format biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan kolom biaya bahan baku, tanggal, nomor biaya pesanan barang, keterangan, dan jumlah. Untuk kolom biaya tenaga kerja, tanggal, nomor kartu, jam kerja, dan jumlah. Untuk kolom biaya overhead pabrik, tanggal, jam mesin, tarif, dan jumlah. 2. Perlakuan akuntansi biaya harga pokok produk. Harga pokok produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan untuk perusahaan tersebut. Harga pokok produksi dalam akuntansi biaya dibentuk dari biaya produksi yang meliputi 1. Biaya bahan, 2. Biaya tenaga kerja, 3. Biaya overhead pabrik. Penentuan harga pokok produk adalah pembebanan unsur biaya produksi terhadap produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Artinya, penentuan biaya yang melekat pada produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Dalam penentuan harga pokok produk terdapat 2 metode. Yang pertama, full costing adalah penentuan harga pokok produk memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. 2. Variable costing adalah penentuan harga pokok produk yang hanya memasukkan unsur-unsur biaya produksi yang bersifat variabel. Perlakuan akuntansi atas sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan yang rusak dari proses produksi yang tidak dapat dimasukkan lagi ke dalam produksi dengan kegunaan seperti sebelumnya, tetapi mempunyai nilai ekonomis yang relatif kecil. Dan bahan tersebut mungkin dapat dipakai untuk kegunaan lain atau proses produksi lain, atau bahan tersebut dapat dijual kepada pihak luar. Permasalahan akuntansi yang timbul dengan adanya sisa bahan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Persediaan sisa bahan yang tidak dilakukan pencatatannya. Namun apabila sisa bahan relatif banyak, maka dilakukan dalam kartu gudang sisa bahan. Pada kondisi ini, pencatatan akuntansi dilakukan apabila sisa bahan telah laku terjual. Dengan demikian, permasalahan akuntansi yang timbul adalah bagaimana perlakuan hasil penjualan sisa bahan. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan dengan salah satu alternatif berikut. 1. Alternatif pertama, hasil penjualan sisa bahan dianggap sebagai pendapatan lain-lain dan dicatat dalam akun penjualan hasil sisa bahan atau akun pendapatan lain plus minus lain. B. Alternatif kedua, sisa bahan dianggap mempunyai nilai yang relatif lebih besar dibandingkan pada relatif pertama. C. Alternatif ketiga, sisa bahan diakibatkan hasil biasa. Artinya, sudah biasa terjadi, maka hasil penjualan sisa bahan dicatat dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. D. Alternatif keempat, sisa bahan yang terjadi dapat ditelusuri pada suatu pesanan tertentu, maka hasil penjualan dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. 2. Sisa bahan dianggap mempunyai nilai yang relatif besar dan jumlah kuantitasnya pun relatif banyak,
maka untuk tujuan pengendaliannya diperlukan pencatatan akuntansi. Pencatatan ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu satu, pendekatan laba rugi. Pendekatan ini, taksiran hasil penjualan sisa bahan dicatat dalam akun yang berhubungan dengan laporan rugi laba, yaitu pada akun hasil penjualan sisa bahan. B. Pendekatan neraca. Pendekatan ini, sisa bahan yang diterima dari bagian produksi dicatat sebagai utang dalam akun penjualan yang belum terrealisir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.